Shalom saudara dan teman-temanku yang gue kasihi. Start with God hari ini kita akan membahas tentang leader of God. Nah, kita mau belajar tentang pemimpin. Pemimpin berbicara soal pengaruh. Karena sejak kecil nih, kalau kita tahu, kita sebenarnya sedang mempengaruhi hidup seseorang. Cuma waktu kita masih di luar Tuhan, pengaruh yang kita bawa ke hidup seseorang itu terkadang pengaruh yang buruk. Dan secara tidak langsung, kita ini sedang memimpin seseorang itu kepada hal yang negatif. Tetapi sejak kita memutuskan untuk lahir baru, sejak kita memutuskan untuk hidup di dalam Tuhan, maka kita harus belajar menjadi seorang pemimpin yang mempengaruhi seseorang kepada nilai-nilai kebenaran. Nah, kita mau belajar Kisah Para Rasul 6 ayat 3 saat murid-murid Tuhan Yesus dan rasul-rasul saat itu memilih 7 orang untuk memimpin pelayanan meja. Kita baca ayatnya Kisah Para Rasul 6 ayat 3. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang di antaramu yang terkenal baik, penuh roh, dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Ayat ini belajar bahwa kita tahu bahwa saat itu seseorang dipilih sebagai seorang pemimpin, dalam tanda kutip sebagai statusnya sebagai pemimpin, adalah orang-orang yang harus qualified, orang-orang yang harus siap menjadi seorang pemimpin. Tetapi dunia ini mengajarkan berbeda. Dunia ini mengajarkan bahwa ada seorang yang memimpin sesuatu yang penting statusnya aja, tetapi fungsi nggak penting. Tetapi pada firman Tuhan hari ini kita belajar bahwa ada pemimpin yang karena status dan fungsi, atau pemimpin yang hanya ingin statusnya dan tidak mau berfungsi. Dan Tuhan jelas menghendaki pemimpin-pemimpin yang berfungsi sebagaimana seorang pemimpin. Berfungsi sebagai apa? Berfungsi sebagai pemimpin yang memimpin seseorang kepada kebenaran. Karena sejak dahulu kita sudah salah memimpin seseorang kepada hal yang tidak baik dan tidak benar. Dan artinya ketika Tuhan mengizinkan seseorang memiliki status sebagai pemimpin, artinya satu hal yang harus kita pelajari di sini, bahwa Tuhan ingin kita mempengaruhi orang banyak. Tuhan ingin kita mempengaruhi banyak masa untuk memimpin seseorang itu kepada kebenaran. Dan dalam konteks firman Tuhan dan gereja, tentunya pemimpin yang Tuhan kehendaki adalah pemimpin yang berfungsi dan berkarakter. Banyak pemimpin yang hanya memiliki status, ingin cari pengakuan, tapi tidak berfungsi. Buat Tuhan, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang berfungsi dan berkarakter. Firman Tuhan mengajar kita bahwa pemimpin yang Tuhan kehendaki adalah pemimpin yang juga melayani. Firman Tuhan berkata di Matius 23 ayat 11, barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan inilah berbeda yang sangat ironis dengan apa yang diajarkan dunia. Bahwa dunia mengajarkan pemimpin itu harus otoriter. Pemimpin itu harus katakan apapun harus diikuti. Sedangkan firman Tuhan mengajarkan sesuatu yang sangat bertolak belakang dan melawan arus dunia. Bahwa pemimpin harus melayani. Barang siapa ingin menjadi yang terbesar di antara kamu, dia harus melayani. Ini sesuatu yang gak masuk akal. Bagaimana seorang pemimpin mau merendahkan hati di posisi paling bawah. Dan Tuhan Yesus mengajarkan kita bagaimana menjadi seorang pemimpin yang berkarakter dan pemimpin yang rendah hati. Kalau kita dikasih kepercayaan hari-hari ini menjadi seorang pemimpin yang memiliki status di gereja kita, di perusahaan kita, di komunitas kita, artinya Tuhan ingin kita mempengaruhi orang banyak dengan nilai-nilai kebenaran. Tetapi jangan kecil hati kalau Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku dan teman-temanku hari ini masih belum memiliki sebuah status menjadi seorang pemimpin. Artinya Bapak, Ibu diajar Tuhan untuk terus berfungsi sebagai seorang pemimpin, namun belum kepada orang banyak. Mungkin kepada keluarga kita, mungkin kepada beberapa teman-teman di sekolah kita, di kampus kita, atau di kantor kita. Tapi kalau kita memimpin orang itu kepada kebenaran, maka kita sedang memimpin dan menjadi seorang pemimpinnya Tuhan. Kita balik lagi di konteks melayani. Firman Tuhan katakan bahwa barang siapa yang ingin menjadi terbesar, hendaklah menjadi pelayanmu. Tuhan Yesus sudah menjadi contoh, menjadi satu role model bagaimana seseorang memimpin seseorang yang lainnya. Tuhan Yesus memimpin murid-muridnya dengan sangat luar biasa. Di sini dikatakan 1 Petrus 2 ayat 18 mengatakan, hai kamu, hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Tuhan Yesus tahu bahwa di dunia ini banyak pemimpin-pemimpin yang bengis. Tetapi waktu kita mau belajar tunduk dan taat juga, kita sedang belajar untuk dipimpin sama seorang pemimpin, dan suatu saat kita akan menjadi pemimpin juga. Di sini dikatakan bahwa pemimpin yang Tuhan mau adalah pemimpin yang tidak mencari status dan pengakuan dari orang lain. Banyak pemimpin yang pengen diakui. Walaupun dia salah, dia pengen, saya pemimpin.
Padahal sebenarnya kalau kita tahu ya, kalau orang memimpin yang baik dan benar, kita akan merasakan kok ketika dipimpin bahwa dia memang pemimpin kita. Walaupun pada akhirnya juga ada pemimpin yang nggak baik, dan posisi kita masih dipimpin, maka saya katakan bahwa kalau kita mau menjadi pemimpin yang baik, maka kita juga harus menjadi seorang pengikut yang baik. Kalau kita hanya menjadi seorang pemimpin saja dan tidak menjadi pengikut yang baik, maka kita suatu saat pun akan mengalami satu titik yang namanya pemberontakan dari bawah kita, dan akhirnya kita tidak bisa mengatasinya, dan kita justru malah melakukan hal-hal yang di luar kebenaran. Firman Tuhan mengajarkan bahwa pemimpin adalah seorang yang melayani. Tuhan Yesus menjadi teladan kita. Dan Tuhan Yesus menjadi salah satu role model, menjadi salah satu contoh bagaimana seseorang memimpin. Dan kita mau belajar dari pribadi Tuhan Yesus pada hari ini, di mana Tuhan Yesus melayani dengan penuh dengan kerendahan hati. Apa yang Yesus lakukan? Yang Yesus lakukan adalah ketika dia mau membasuh kaki murid-muridnya, ketika dia mau berkorban bagi murid-muridnya, ketika dia adalah raja. Tuhan Yesus adalah raja, tetapi memiliki hati hamba yang mengosongkan diri supaya bisa bergaul dengan manusia. Dan bagaimana mungkin di zaman sekarang ada pemimpin seperti ini? Saya mau katakan, pemimpin sekarang maunya ya dihormati, diakui. Maunya ya dapat fasilitas. Maunya ya memiliki sebuah pandangan yang baik saja. Tetapi Tuhan Yesus sebagai role model kita, sebagai Tuhan yang kita sembah, dia sudah menjadi contoh yang luar biasa ketika dia memimpin seseorang, dia merendahkan hati. Dan saya sebagai pribadi yang mengikut Tuhan Yesus harus menjadi contoh juga bagaimana melanjutkan apa yang Yesus lakukan. Dan saya percaya, saudara dan teman-teman semua, mari kita belajar menjadi seorang pemimpin yang mau merendahkan hati dan melayani. Tuhan Yesus dalam konteks firman Tuhan mengatakan dia ini adalah diakonos. Diakonos diartikan di sini adalah dia ini adalah pemimpin yang sebenarnya tidak terikat kepada perjanjian dengan bapaknya. Tetapi Tuhan Yesus memilih untuk menjadi seorang doulos. Doulos ini artinya pemimpin yang akhirnya terikat kepada perjanjian untuk mati dan bangkit dan menebus dosa kita semua. Mari kita belajar dari pribadi Tuhan Yesus. Pemimpin bicara soal pengaruh, dan pengaruh yang benar. Ketika kita memiliki status hari-hari ini sebagai pemimpin, mari gunakan statusmu dengan benar supaya bisa mempengaruhi orang banyak kepada nilai-nilai kebenaran. Jadilah pemimpin di dalam Tuhan. Pada akhirnya saya mau ajak teman-teman semua, mari baca Alkitabmu, berdoa, dan jangan lupa untuk saat teduh selalu. Karena itu akan membuat kita semakin mirip dengan siapa yang kita sembah. Saya percaya ketika kita berdoa, bersaat teduh, maka kita juga sedang menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Tuhan Yesus memberkati kita semua.